Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 bab 5 halaman 142 sampai halaman 150. Silakan disimak ya. Topik C, masyarakat di daerahku. Ini ada 4 pertanyaan esensial. Jawabannya disesuaikan dengan daerah kalian ya. Jawaban berikut hanya sebagai contoh saja ya. Banyak wisatawan ya di hari libur, penjual oleh-oleh jadi banyak pembeli. Iya nih, bisa jadi peluang untuk menambah pemasukan masyarakat. Banyak wisatawan dari luar daerah juga ya, tapi siapa tahu mereka merantau dan sudah tinggal lama di sini loh. Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri. Lanjut halaman 143. Coba kita bayangkan pendatang pasti turut membawa budayanya juga, seperti logat bahasa dan bahasa daerahnya. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana. Perkembangan suatu daerah ternyata juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri, maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti profesi dari petani menjadi karyawan pabrik. Perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat juga menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Selain itu, perkembangan daerah juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari cara berbicara, gaya berpakaian, dan gaya hidup yang berubah. Jadi, penasaran ya bagaimana dengan masyarakat di daerah kita? Yuk kita coba amati. Mari mencari tahu. Yang pertama, berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati bersama guru kalian. Yang kedua, guru kalian akan menginformasikan daftar narasumber yang dapat dijadikan sumber informasi. Yang ketiga, diskusikan pembagian tugas di kelompok kalian. Pastikan setiap anggota kelompok mendapatkan tugas untuk mencari tahu dari narasumber yang berbeda. Lanjut halaman 144. Yang keempat, tuliskan pembagian peran tersebut lalu serahkan pada guru kalian. Yang kelima, guru akan memberikan instruksi untuk pencarian informasi melalui wawancara. 6. Buatlah perbandingan kondisi masyarakat di daerah kalian dahulu dan sekarang. Gunakan pertanyaan pada tabel berikut untuk membandingkannya. Masyarakat daerahku dahulu dan yang sekarang atau terkini. Pertanyaannya, apa saja jenis pekerjaan masyarakat dahulu dan yang terkini? Apakah pekerjaan masyarakat dahulu dipengaruhi kekayaan alam daerah yang dahulu dan terkini ya? Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya.
Bawahnya, lakukan bersama. Kalian dan kelompok ditantang untuk menuliskan alternatif, ide, atau saran kepada pemerintah, RT, RW, atau desa, kelurahan di tempat kalian tinggal. Yuk simak instruksi yang akan diberikan guru kalian ya. Nomor 1, dalam kelompok pilihlah satu topik dari pilihan yang diberikan oleh guru kalian. Lanjut halaman 145. Nomor 2, diskusikan alternatif, ide, atau saran yang menarik untuk topik tersebut. Yang 3, jika sudah, ceritakan ke guru kalian tentang perjalanan kelompok kalian menemukan ide tersebut. Yang keempat, guru kalian akan membagikan kertas atau media yang dapat digunakan untuk menuliskan surat tersebut. Yang kelima, tuliskan surat dengan rapi dan kreatif. Pastikan penyampaian ide kalian menjadi menarik dan dapat membantu pemerintah di daerah kalian. Nah, untuk membuat surat ini kalian harus menggunakan kata-kata yang sopan ya. Bawahnya mari refleksikan. Nah, ini ada 8 pertanyaan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 146, belajar lebih lanjut. Seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, perkembangan daerah pun menjadi banyak terjadi. Ada budaya yang mungkin juga berubah atau mengalami pergeseran. Kemudian muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih, biasanya muncul karena masuknya unsur kebudayaan asing di suatu daerah. Contoh akulturasi ini dari Jawa ada wayang kulit, dari India ada kisah Ramayana dan Mahabharata. Nah, terjadi akulturasi menjadi pertunjukan wayang Ramayana. Pertunjukan wayang kulit yang berasal dari Jawa namun dengan kisah cerita dari India. Sedangkan asimilasi adalah penyatuan atau pembauran dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Biasanya terjadi karena adanya interaksi dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan campuran. Lanjut halaman 147. Yang pertama ini tentang musik Indonesia, musik tradisional, musik asing misalnya musik India menjadi budaya baru yaitu musik dangdut. Bahasa Indonesia ada dari bahasa asing juga, terus menjadi budaya baru bahasa serapan, misalnya jus, kantor, buncis, dan sebagainya. Maksudnya pendatang ke suatu daerah juga bisa menimbulkan tantangan seperti kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat. Akibatnya banyak tanah pertanian atau hutan berubah jadi pemukiman, menimbulkan masalah lingkungan seperti sampah yang menimbulkan penyakit. Lalu bagaimana dengan daerah kalian? Apakah juga memiliki gejala di atas? Bagaimana kita menyikapinya sebagai generasi muda? Bawahnya memilih tantangan. Buatlah sebuah cerita pendek atau komik yang menceritakan tentang masyarakat daerah kalian. Sisipkan juga nilai-nilai yang sudah kalian pelajari untuk disampaikan pada pembaca. Tunjukkan hasil karya ini kepada teman dan guru kalian. Selamat mencoba. Nah, contoh komiknya bisa seperti ini ya. Ini alat komunikasi dulu dan sekarang. Lanjut halaman 148. Apa yang sudah aku pelajari? Tentunya kalian sudah mempelajari tentang mata pencaharian dominan masyarakat di suatu daerah. Yang kedua, adanya masyarakat pendatang memberikan dampak baik terhadap perkembangan daerah, namun menimbulkan juga tantangan baru bagi daerah tersebut. Bawahnya proyek belajar. Pada proyek belajar kali ini kita buat poster infografis tentang daerah.
Kita yuk tujuan proyek. Membuat infografis lengkap mengenai daerah tempat tinggal. Langkah pembuatan infografis. Buatlah informasi mengenai daerah kalian yang berisi nama daerah, sejarah, peninggalan, bentang, kekayaan, mata pencarian, dan ajakan untuk menjaga dan melestarikan sosial budaya daerah. Buatlah karya yang menarik dan memberikan pengetahuan pada pembacanya. Nah, contoh infografisnya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 149, refleksi proyek. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Bawahnya peta konsep. Nah, kalian diminta untuk mengisi peta konsep di bawah ini ya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Lanjut halaman 150, uji pemahaman sejarah daerah. Buatlah biodata diri yang memberikan informasi mengenai diri kalian dan dari mana kalian berasal. Cantumkan mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi. Setelah biodata, tuliskan secara singkat sejarah daerah kalian dahulu. Nah, alternatif jawabannya disesuaikan dengan kalian ya, nama kalian, terus daerah kalian gitu ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, kalian tulis seperti ini, nama kalian siapa, RT RW-nya berapa, desanya apa, kecamatan, kota, dan provinsinya gitu ya, kalian isi ya. Selanjutnya kalian tulis sejarah daerah kalian, misalnya seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh, bisa kalian sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. B. Kekayaan alam daerah. Buatlah tabel yang berisi 2 contoh jenis sumber daya serta pemanfaatannya yang ada di daerah kalian. Jenis sumber daya terdiri dari hewan, tanaman, dan peninggalan sejarah yang berpotensi sebagai sumber daya. Nah, tabel dan isinya bisa seperti ini ya. Ini hanya contoh, kalian sesuaikan dengan daerah kalian ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, masyarakat daerah. Nomor 1, bagaimana pengaruh bentang alam atau kenampakan alam terhadap mata pencaharian masyarakat? Berikan contoh. Yang kedua, sebutkan masing-masing satu dampak positif dan negatif dari adanya pendatang di daerah. Nah, alternatif jawaban untuk nomor 1 dan 2 bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.